Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari mana ini? Biasa dari jalan-jalan. Dari jalan-jalan. Habiskan uang kecil. Ada uang kecil, ada uang besar. Ada uang berarti. kecil, ada uang besar. Iya. Malum namanya juga ribet, Gus. Dari rumah berarti ya? Dari rumah. Dari rumah. Tapi kayaknya spesial, baru janjian sudah dikasih kopi kayaknya. Iya, ya harus ini. Ini kan bentuk dari kita ini punya uang dikasih. Betul. Bagian dari syukur ini. Syukur, bagian dari syukur. Boleh dicip, Gus? Ya monggo. Monggo. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa rasanya ya. Alhamdulillah masih diberikan kenikmatan bisa merasakan Betul. kopi ya. Sebenarnya bukan cuma kopinya, momennya juga. Nah iya kan di sana ada saudara-saudara kita yang tidak bisa makan. Betul. Tidak bisa merasakan apa itu enaknya kopi ya. Kita masih alhamdulillah ya. Walaupun cuma kopi ya tetap alhamdulillah. Bisa nongkrong juga. Iya. Bisa menikmati alamnya juga. Bisa nyampe ke sini kan berarti kita masih diberikan kenikmatan sehat ya. Betul. Ya, bisa jalan, bisa ngelihat, bisa sampai ke sini kan ya. Bisa sampai ke sini. Tapi butuh perjuangan juga sih, Bos. Perjuangan apa itu gimana? Ya memang dari awal-awal kan kehidupan kita kan, saya pribadi pastinya Iya. nggak biasa pagi-pagi nongkrong, apalagi di tempat rekreasi yang harinya hari kerja, yang seharusnya cari uang kita kan. Iya. Ya karena memang sudah janjian, sudah pengen sowan, pengen butuh wejangan juga, ya akhirnya harus kesini dengan menikmati kopi yang gratisan pastinya. Ya alhamdulillah walaupun gratisan masih bisa ngopi. Bisa, ya. Alhamdulillah. Terakhir ngopi lumayan lama lah, Gus. Kapan itu? Terakhir sowan, pas di Pasuruan kemarin. Oh iya, waktu di Pasuruan. Sudah lama itu. Alhamdulillah. Sebenarnya niat awal itu bukan cuma ngopi sih. Jadi ada beberapa hal yang sharing ya. Nah, yang harus di-sharingkan. Sama-sama belajar. Nah, betul. Karena getaunya para guru-guru kadang-kadang kalau kita punya masalah malah dipikir sendiri, stres malahan, Gus. Stres ya, betul ya. Soalnya juga pernah ada teman itu karena dengan banyaknya masalah, banyaknya pemasukan, tapi pemasukan bukan uang, tapi masalah. Akhirnya ndak bisa keluar karena ndak ada jalan keluar, larinya ke narkoba, iya. Minum-minuman gitu. Iya. Nah karena kebetulan masih punya guru yang bisa diajak konsultasi, terutama bab ekonomi sih, Gus. Gimana? Kadang ekonomi kita tuh, kita dalam artian saya sekeluarga, mungkin ya pemasukan alhamdulillah, tapi pengeluaran juga naudzubillah. Jadinya kehidupan kita masya Allah sekarang. Iya. Jadi seakan-akan dengan adanya pengeluaran yang naudzubillah, otomatis belum tercukupi nih yang alhamdulillah, yang pemasukan yang segitunya. Akhirnya bukan cuma masalah keuangan, adanya juga pertengkaran, malah kita kan sama saudara kadang tengkar, sama temen juga kadang tengkar. Masalahnya tetap masalah yang ekonomi. Iya. Mungkin masalah materi ya. Betul. Mungkin bingungnya. Nah di sini bingungnya nggak bisa bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Selalu sambat, seakan-akan nilainya itu nominalnya kecil. Kita bisa ngopi aja, wah kok cuma ngopi. Kapan bisa ke restoran? Wah kok cuma ngopi di warung, kapan ke Starbucks gitu. Ngopi kan cuma berapa ribu ya, anggap 3.000 ya. Betul. 3.000 itu uang apa itu? Uang besar loh buat saya. Iya. Nah iya. Terus gimana?
pengennya itu yang bagaimana gitu. Nah, jalan keluar yang saya harapkan, Gus, pengen membesarkan hati. Gimana sih kita ini harus bersyukur atau mensyukuri sesuatu yang masuk walaupun hanya kecil. Jujur, untuk pemasukan bahkan per bulan saja saya mungkin di bawah 500.000, di bawah UMR, betul. Dausan nominal di bawah UMR jauh, dan bahkan harus menghidupi atau menanggung banyak hal. Termasuk beda lagi kalau misalkan sepeda ontel saya bocor, harus ganti ban. Atau rantainya belum punya pesawat berarti ya? Belum. Doanya semoga jual sepeda bisa beli pesawat. Jet pribadi. Betul, amin. Nah, di sini Gus, memang yang saya inginkan selain konsultasi, membuat hati senang walaupun tak punya uang. Iya, kayak judul lagu. Alhamdulillah, benar-benar butuh sedikit wejangan dan juga nasihat sebenarnya. Iya, kita kan sebenarnya sama-sama belajar. Tidak ada yang jadi guru, juga tidak ada yang jadi murid. Sebenarnya ini pas saya lagi buka kitab ini, ada 2 kitab. Satu kitab Risalatul Mu'awanah, yang kedua kitab Nasoihud Diniyah. Ini sama-sama pengarangnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang wali kutub, pemimpin para wali yang terkenal waktu itu di masanya. Dan bahkan beliau menjabat wali kutub yang cukup lama dalam sejarah. Rata-rata orang menjabat wali kutub itu sebentar-sebentar, tapi beda dengan pengarang Rotib Haddad ini, beliau cukup lama. Kalau kita mau meneliti lebih jauh untuk kita bisa bersyukur, kita juga bisa belajar dari Imam Haddad, pengarang Rotib Haddad ini. Saya pernah nulis biografinya beliau ini, menerjemahkan sebenarnya dari kitab berbahasa Arab, saya terjemahkan jadi sekitar 400 sekian halaman. Lumayan tebal itu. Lumayan tebal. Dan sebenarnya banyak yang tidak tahu bahwasanya sebenarnya Imam Haddad ini adalah sosok yang waktu kecil dia terlahir dalam keadaan normal. Kemudian setelah itu, sebelum usia 7 tahun kalau tidak salah, beliau terkena penyakit cacar di penglihatannya sehingga beliau tidak bisa melihat. Sampai akhir hayatnya beliau tidak bisa melihat. Nah, walaupun beliau tidak bisa melihat, kalau kita cermati dan kita teliti, kenapa beliau kok bisa sehebat itu? Betul. Kenapa kok beliau bisa sehebat itu? Karena salah satunya adalah beliau ini orang yang pintar untuk bersyukur. Walaupun beliau ini memiliki keterbatasan, tidak bisa melihat, toh kenyataannya kita ini kalah. Yang memiliki banyak kenikmatan, karya kita apa? Betul. Coba ya, Rotib Haddad saja itu dibaca hampir seluruh dunia, bukan seluruh Indonesia, seluruh dunia hampir rata-rata baca Rotib Haddad. Yang ngarang siapa? Mohon maaf, sosok yang tidak bisa melihat. Itu baru Rotib Haddadnya. Belum kitab Nasoihud Diniyah, belum kitab Risalatul Mu'awanah, belum kitab Ad-Da'watut Tamah, belum kitab Al-Fusulul Ilmiyah, ada Diwan Haddad. Banyak sekali karangan kitab beliau itu. Betapa beliau ini berpikir bahwa ada banyak cara orang untuk bersyukur, walaupun di situ ada beberapa kekurangan dan hal yang mestinya menjadikan alasan orang untuk tidak bisa bersyukur, tapi kenyataannya masih tetap bisa bersyukur, menggunakan kenikmatan tersebut untuk sesuatu yang baik. Kalau kita mau berpikir ya, kayak beliau Imam Haddad ini kan juga hafal Quran. Kadang kita kalau mau berpikir, merenung, kita yang bisa melihat, jangankan hafal, baca kadang malas. Bukan malas, kadang-kadang tidak pernah. Sehari itu kadang tidak pernah baca Quran sama sekali. Kadang seminggu juga tidak pernah. Kadang seminggu, kadang Ramadan saja tidak khatam. Betul.
Itu pokoknya orang bisa dilihat hubungannya dia dengan Al-Quran itu dilihat waktu Ramadan sebenarnya. Ramadan saja dia tidak hatam 1 kali itu. Untuk di bulan-bulan yang lain kita susah untuk percaya dia rajin baca Quran itu susah. Mustahil. Ya hampir mendekati mustahil. Susah pokoknya kita untuk percaya. Nah di situ kita akan paham bahwasanya sebenarnya syukur itu kita mengerti, kita meyakini bahwa apapun yang kita terima itu semuanya dari Allah, bukan dari usaha dan kekuatan kita. Ketika kita paham bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapatkan semuanya itu murni dari Allah, kita akan sadar bahwa apapun yang dari Allah itu bukan kecil, besar. Dari Allah itu semuanya besar. Kalau dalil Al-Qur'annya wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua kenikmatan itu semuanya dari Allah, bukan dari pekerjaan kita. Kalau kita mau berpikir secara cerdas ya, misal ada orang kerja memangnya, yang menggerakkan dia untuk datang ke tempat kerjanya siapa? Bukan bos. Allah. Dia bisa jalan, yang gerakkan kakinya siapa? Allah kan. Yang menggerakkan hatinya untuk bangun pagi-pagi agar tidak terlambat untuk kerja siapa? Allah kan. Yang menerima dia ke tempat kerjanya atau dia punya sendiri, yang memiliki kekuatan untuk dia bisa seperti itu siapa? Allah. Tidak mungkin kita atas kekuatan diri kita sendiri. Kalaupun kita mengaku-ngaku itu adalah kekuatan dan hasil usaha kita sendiri, paling notok akan timbul pertanyaan yang paling finish. Yang menciptakan kamu itu siapa? Betul. Kan ya? Yang menciptakan kamu kan tidak bisa lahir sendiri. Yang menciptakan kamu kan Allah. Betul. Nah ini yang jadi masalah. Orang sulit untuk bersyukur itu karena dia itu merasa bahwa apapun kelebihan yang dia miliki, kenikmatan yang dia miliki itu murni dari hasil jerih payahnya sendiri. Sehingga orang itu gampang untuk meremehkan hal-hal yang kecil. Tapi kalau dari Allah kita meyakini tidak ada yang kecil bagi Allah itu. Berarti secara tidak langsung saat kita sudah mulai bersyukur itu akan terlahir ikhlas dan pasrah. Mungkin ya, bisa. Dan syukur itu juga satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bahkan dalam sebuah riwayat hadis disebutkan awwalu man yud'a ilal jannati alhamadun. Orang yang pertama kali dipanggil ke surga itu orang yang banyak memuji kepada Allah. Orang banyak memuji itu gambaran orang yang syukur itu. Sedikit-sedikit alhamdulillah, walaupun dapat uang 1.000, 2.000, itu semuanya dari Allah. Tidak mungkin orang bisa menggerakkan tangannya untuk memberi kepada kita kalau tidak digerakkan Allah. Tidak mungkin. Cuma kadang-kadang kita itu syukurnya ketika mendapatkan hal-hal yang besar saja. Kalau hal yang kecil dikira itu bukan nikmat, semuanya nikmat. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Semua itu dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Di dunia ini tidak ada yang bisa memberi nikmat kepada kita kecuali Allah, Dadis. Kecuali Allah. Nah, dari sini Gus ya, kembali lagi ke bab ekonomi. Saat kita sudah berpikiran bab ekonomi, melihat pengeluaran kita yang innalillah dengan pemasukan yang alhamdulillah dan permasalahan yang masya Allah itu, kita berpikir saat anak kita sudah besar, anak kita harus mungkin kuliah, entah kuliah di dalam kota sendiri atau di luar kota atau bahkan di luar negeri, itu membutuhkan biaya untuk makan, untuk kosan, untuk biaya sekolah juga. Nah, di sini kita berpikir lagi, dapat dari mana ya? Terus harus kerja apa lagi ya? Terus juga harus jual apa ya? Harus menggadaikan apa ya? Di situ, Gus. Jadi kita bertubi-tubi berpikiran seakan-akan semuanya kita harus kerja keras untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Sedangkan kalau kita melihat kepada para solihin, ternyata bukan tentang kerja keras, tentang keikhlasan dan juga rasa syukur. Iya. Artinya begini, di dalam Islam
bukan berarti orang dilarang untuk bekerja ya. Bekerja itu kan tetap bagus, dan bahkan Rasulullah itu pernah mencium tangannya seorang laki-laki yang sangat kasar. Tangan kasar kok dicium Rasulullah. Ternyata salah satu alasannya ini tangan ini orang rajin bekerja untuk menafkahi keluarganya. Kalau bekerja diniati untuk hal-hal yang baik, semisal dengan niatan biar tidak menggantungkan kebutuhannya kepada orang lain, biar tidak menghinakan dengan meminta-minta, biar tidak mencuri, biar tidak korupsi, biar tidak maling. Pekerjaan adalah sebuah ibadah yang sangat mulia. Jadi kita tidak bisa mengartikan ibadah itu pokoknya orang harus di atas sajadah, sholat, baca Quran. Ya itu memang ibadah. Tapi ada ibadah yang jenis yang lain yang menurut sebagian orang itu tidak dinilai ibadah, padahal itu ibadah kalau disertai dengan niat-niat yang baik. Betul. Dan sebenarnya terkait dengan kebutuhan kita untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan seterusnya itu juga bermula dari syukur sebenarnya. Orang itu kalau paham bahwa setiap orang yang mensyukuri nikmat pasti akan ditambahi, pasti dia akan yakin bahwa dia akan bisa memenuhi kebutuhan semua orang yang akan dia tanggung. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur pasti akan aku tambahin nikmat kepada kalian. Cuma gara-gara bermula dari ketidakadanya syukur, sedikit-sedikit ngeluh, dia sudah dari awal dia sudah menyerah, sudah kalah. Dia sudah menyerah sebelum bertanding. Akhirnya dia bukan jadi pemenang tapi jadi pecundang. Berarti mungkin saya harus bersyukur kalau punya istri satu. Karena akan ditambah. Jadi sebenarnya kalau dari awal orang itu sudah syukur, insya Allah kedepannya itu juga dimudahkan untuk hal-hal yang kita butuhkan. Karena itu janji Allah, dan janji Allah tidak pernah diingkari. La in syakartum la azidannakum, itu sudah jelas itu. Kita mau syukur ditambahi sama Allah. Kebalikannya, kalau tidak mau syukur dicabut nikmatnya oleh Allah. Nah ini kita ini kadang susah untuk bersyukur itu. Padahal cuma kita merasa bahwa ini semuanya pemberian dari Allah. Ini kadang susah. Kalau udah dibiasakan itu susah. Kita masih ngaku-ngaku. Ini hasil jerih payah saya kerja selama berpuluh-puluh tahun di luar negeri, di sini, di sana. Ini saya. Ya, kamu yang ciptakan siapa? Nanti pertanyaan paling akhir itu. Kamu yang ciptakan siapa? Kalau kamu tidak digerakkan Allah kakimu untuk bisa sampai ke tempat kerja, bisa apa enggak? Enggak bisa. Sudah jelas prinsipnya itu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Betul. Enggak bisa. Kadang-kadang kita yang membuat kita tidak bersyukur, Gus. Kadang-kadang selain hasil juga dengan keadaan. Padahal kalau kita flashback ke belakang, kita lahir udah bawa apa-apa. Iya, betul. Saat kita tidak punya apa-apa, kenapa kita bingung? Sedangkan kita memang tidak bawa apa-apa. Ya itu benar itu. Nah, di sini kembali lagi untuk menumbuhkan rasa syukur yang mungkin di belakang itu kita ibadah aja susah. Mungkin kalau kita ibadahnya lancar, belajar syukur mudah mungkin. Tapi kalau ibadah saja susah, terus untuk kita bersyukur selalu dipatahkan. Kita memberi nasihat atau kita dapatkan nasihat, ayo bersyukur pasti dikasih tambahan, ayo bersyukur pasti ada nikmat yang lain, langsung dipatahkan. Syukur meloloh atau syukur terus, tapi kenyataannya kita nggak kerja, percuma. Kadang ada yang bilang gitu. Ya pasti orang artinya, ya tadi saya sudah katakan bahwasanya kerja itu tidak dilarang, justru memang itu satu kewajiban. Daripada orang berpangku tangan, dia tidak kerja akhirnya minta-minta, justru sangat dicela di dalam Islam. Artinya kerja itu sebagai syarat bahwa dia itu orang yang punya kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi. Setelah itu ya kita pasrahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Tawakalnya kita ini ya usaha dengan semaksimal mungkin, setelah itu hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Tawakal bukan kita berpangku tangan, duduk di rumah kemudian nunggu uang datang. Tawakal versi yang mana? Kalau tawakalnya pelajar-pelajar, santri-santri waktunya ujian ya dia belajar. Jangan dengan alasan tidur saya tawakal, itu bukan tawakal. Itu tawakal ala setan itu. Betul. Berarti sama dengan itu ya Gus ya. Sama dengan orang yang minta-minta di lampu merah.
mungkin. Jadi bahkan ada beberapa keluarga yang bilang mending kita beli yang jualan saja walaupun kita tidak butuh. Iya. Karena setidaknya bagus. Dia mau bekerja. Iya, betul itu. Kadang-kadang saya juga mikir ya. Kadang-kadang ada orang itu jualan harganya cukup mahal, betul. Tapi kadang-kadang saya juga mikir, ini masih mending ini. Dia tidak mau minta-minta. Betul. Itu masih mending loh. Setidaknya menjauhkan diri dari minta-minta. Iya. Apalagi sampai untung dia tidak mencuri. Dia masih mengusahakan dirinya untuk melakukan hal-hal yang tidak melanggar aturan. Betul. Kita kadang mikirnya harus seperti itu loh. Seharusnya banyak yang sadar juga bahwa mending kita beli walaupun barang mereka mahal daripada kita membiarkan mereka tidak punya uang, akhirnya mereka mencuri. Betul itu. Jadi apapun itu ketika ada niat-niat yang baik itu akan bernilai yang cukup besar pahalanya di hadapan Allah. Seperti kita ngaji kemarin itu betul. Itu. Jadi sesuatu yang mestinya itu sederhana, biasa, tidak ada pahalanya, kalau ada niat-niat yang bagus itu bisa berbeda. Ya misalnya seperti ini kita ngopi ya. Misalkan ada 2 orang ngopi. Satunya ya karena dia punya uang ngopi dan setelah itu selesai. Bagus. Ya bagus, wong dia bukan berdosa. Setidaknya tidak bermaksiat. Tapi satunya lagi dia ngopi niat untuk saya sehat. Saya ingin mensyukuri nikmat sehat saya. Saya ingin mensyukuri lidah saya masih bisa merasakan sesuatu nikmat dari Allah. Sehingga saya bisa mengucapkan alhamdulillah. Saya ingin mensyukuri nikmat mata saya sehingga saya bisa sampai ke sini. Saya ingin bertafakur di alam Allah, penciptaan Allah. Saya ingin nambah saudara, saya ingin nambah ilmu, saya ingin mempererat hubungan silaturahim. Berbeda itu nanti nilainya, walaupun judulnya sama. Walaupun judulnya sama-sama ngopi. Amalannya satu tapi niatnya banyak, itu terhitung banyak. Iya. Kayaknya orang paling cerdas itu dia amalnya sebenarnya tidak banyak, amalnya sedikit, tapi karena dia cerdas untuk memperbanyak niat dengan niat-niat yang baik, maka yang sedikit itu akan mengungguli amal mereka yang banyak tapi niatnya cuma satu. Betul. Artinya orang berbuat baik itu bukan tidak baik ya, baik, tapi semakin baik dan semakin besar nilainya kalau disertai niat-niat yang banyak. Ini lagi Gus, pernah punya pengalaman cerita lucu saat ada pengemis ke rumah. Karena saat itu ini bukan mengungkit karena kita pernah memberi, cuma sekedar cerita. Ya, karena sudah meminta ibu-ibu waktu itu kita kasih 5.000 nominalnya lah, kita kasih. Saya sambil ngopi nih ya. Malah. Iya. Ayo gimana? Saat kita kasih, kita nyeletuk, Bu, kenapa ndak sambil kerja? Gitu. Niat kita biar mengingatkan bahwa ada yang lebih baik. Hasil kerja itu lebih bikin kita puas. Mikirnya gitu. Ternyata jawabannya langsung cetus, cuma ngasih 5.000 kok nyuruh kerja. Gitu. Padahal kita ngasih lebih daripada yang lain, langsung dipotong, cuma ngasih 5.000 kok nyuruh kerja. Gitu. Akhirnya 5.000 itu bukannya diambil, dibuang di depan saya. Akhirnya semenjak itu pengemis yang ke rumah tidak pernah ke rumah lagi. Jadi karena itu juga saya trauma juga sebenarnya nasihati para. Iya, sebenarnya nasihat itu memang bagus, tapi kalau tidak sesuai dengan situasi dan kondisinya juga menjadi tidak bagus. Nasihat itu sama seperti obat, ada dosisnya. Nasihat kalau terlalu besar dosisnya untuk penyakit yang kecil bisa bahaya. Jadi nasihat memang bagus, tapi kalau tidak pada waktu yang tepat dan tidak kepada orang yang tepat dan tidak pada kondisi yang tepat, itu juga kadang tujuan yang awalnya bagus bisa menjadi tidak bagus dan menjadikan orang itu lari dari kebagusan. Betul. Ya, jadi prinsipnya kalau ada orang ngemis, orang minta-minta, itu yang tugas kita, sebagaimana pernah saya baca di beberapa referensi itu, kalau kita tidak mau memberi, minimal jangan membentak. Kalaupun mau memberi, silahkan sedikit banyak, yang penting memberi, jangan ditolak.
Itu yang saya tahu. Jadi jangan sampai ditolak walaupun cuma memberi 100, 200 atau 500, silakan. Tapi dengan wajah yang menyenangkan. Walaupun sebenarnya motif dari pengemis itu kan juga macam-macam, kadang karena memang malas bekerja kan. Tapi itu biarlah urusan mereka itu. Barangkali dengan kita sifat kita yang baik, terus kemudian hati kita yang juga penuh kasih sayang kepada orang tersebut, bisa jadinya hatinya nyambung dan dia terbuka untuk saya tidak mau ngemis lagi, saya tidak mau minta-minta lagi, saya mau kerja saja. Bisa jadi itu. Bisa jadi. Tapi beberapa kejadian yang sering kita dapati saat kita memberi peluang buat mereka, kita jamu mereka, sedikit banyak kita masukkan nasihat-nasihat, malah mereka terlalu nyaman, minggu depannya datang lagi minta lagi lebih banyak lagi. Wah, kadang-kadang butuh pengorbanan dan juga doa yang ekstra mungkin. Ya, yang pasti misalnya ada seorang pengemis, yang pasti pertama sikap kita tidak perlu merasa bahwa diri kita jauh lebih baik, itu yang penting. Khawatir ketika kita merasa seperti itu, justru kita orang yang paling buruk di hadapan Allah. Karena salah satu hal yang menyebabkan iblis itu terhina dan terlaknat, padahal iblis ini adalah sosok yang ahli ibadah sebenarnya. Bahkan termasuk jenis malaikat itu. Tidak ada satu jengkal bumi pun yang tidak pernah digunakan sujud oleh iblis. Bayangkan ya. Tapi gara-gara iblis itu pernah berkata kepada Nabi Adam, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku tercipta dari api sedangkan Adam tercipta dari tanah. Hanya karena merasa diri lebih baik daripada Nabi Adam, bisa jadi seperti itu. Aku lebih baik darinya, malah jadi jeblosnya dia. Iya, itu benar. Dan ini jangan lama-lama ya guys, soalnya saya ada acara ini setelah ini. Oh iya. Ini tak lihat ternyata sudah 25 menit ini. lumayan. Mungkin kita tutup 5 menit lagi ya. Siap. Iya. Jadi salah satu cara untuk kita bisa bersyukur itu dalam hal urusan dunia, kita melihat kepada orang yang ada di bawah kita. Misal ya, orang punya rumahnya anggap dari bambu, bukan keramik, bukan tembok. Apakah ada kemungkinan untuk bisa bersyukur? Sangat ada. Melihat yang di bawahnya, di sana ada orang yang hidup di kolong jembatan. Jangan lihat ke atas malah ya. Iya, urusan dunia itu kalau kita pengen syukur, lihat ke bawah. Misalkan contoh yang lain, ada orang punya mobil satu misalnya, apakah bisa bersyukur? Ya bisa, karena di sana ada orang yang cuma punya sepeda, dia tidak punya mobil. Betul. Kalau cuma punya sepeda motor gimana? Apakah bisa bersyukur? Bisa. Lihat di sana ada orang yang tidak punya sepeda motor, dia punya sepeda ontel, sepeda pancal. Ini alhamdulillah saya masih mampu beli sepeda motor, masih mampu untuk beli bensin. Kalau yang punya sepeda ontel gimana? Apakah ada celah untuk bisa bersyukur? Ada. Di sana ada orang yang hidup itu kemana-mana jalan kaki. Betul. Jalan kaki. Bahkan yang jalan kaki pun itu masih bisa ada celah untuk syukur. Alhamdulillah masih jalan, masih bisa jalan. Di sana ada orang yang stroke, tidak bisa jalan. Mungkin cacat juga. Bahkan yang stroke pun itu juga sebenarnya masih ada celah loh untuk orang itu bisa bersyukur. Masih diberi kenikmatan menjadi orang Islam. Masih diberi kenikmatan bisa hidup, bisa naik nafas, itu bukan sesuatu yang biasa, itu yang pantas untuk kita syukuri dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam hal urusan dunia itu, kalau kita ngelihat ke bawah itu ada banyak jalan menuju syukur. Jadi intinya kalau bab dunia itu lihatlah kita ke bawah kita, akan menciptakan sebuah rasa syukur yang luar biasa. Betul. Dan untuk bab ibadah harus kita lihat ke atas agar betul. Kita lebih termotivasi dalam ibadah. Untuk niru dalam hal ibadah, dalam hal agama, dalam hal urusan ilmu. Satu contoh misalkan kita sholatnya setiap hari tidak pernah berjamaah misalkan. Jangan alhamdulillah saya masih sholat. Jangan ngelihatnya jangan kepada orang yang tidak sholat. Lihat di sana ada orang yang istiqomah rajin setiap hari sholat berjamaah. Kok saya kalah ya gitu seharusnya. Terus dia
urusan agama misalkan, alhamdulillah saya masih setiap Ramadan menghatamkan 1 kali, ya bagus itu. Tapi kalau ngelihatnya ke bawah ya tidak meningkat, kualitasnya tidak meningkat. Itu coba lihat, ada orang yang setiap bulannya bisa hatam 1 kali, dan bahkan setengah bulan hatam 1 kali. Bahkan dulu para ulama ada yang sehari sekali ya mungkin. Iya, bahkan ada yang lebih fenomenal, ada namanya Syekh Abdurrahman As-Segaf, itu bukan cuma sehari sekali, sehari 8 kali. Sehari 8 kali. Datuk-datuknya Imam Haddad ini, Syekh Abdurrahman As-Segaf itu seorang wali kutub waktu itu juga, sehari 8 kali hataman. Masya Allah. Duh, kapan ya? Jadi kalaupun kita sering mengutip istilah banyak jalan menuju Roma, kita mau apa ke Roma? Mestinya kita juga perlu untuk mempopulerkan istilah banyak jalan menuju syukur. Betul. Karena orang syukur itu pasti mujur. Betul. Karena bersyukur akan ditambah. Tapi Nikmatnya. jangan banyak-banyak. Nah. Kalau pas misalkan bab istri, bersyukur terus nambah satu sampai 4, masa 1 mau dibuang? Dan yang paling terpenting itu bukan cuma syukur, tapi bagaimana cara kita bersyukur. Artinya syukur itu, saya pernah baca dalam satu keterangan, syukur itu meliputi 3 hal. Ada asyukru bil lisan, ada asyukru bil janan, ada asyukru bil arkan. Pertama, asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan. Kalau kita mendapatkan sesuatu, lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu hanya sedikit mewakili syukur. Kemudian asyukru bil janan, syukur dengan hati itu adalah hati kita meyakini bahwa apa yang kita terima itu dari Allah, bukan dari jerih payah dan usaha kita. Itu penting juga itu. Kenapa? Karena kalau dari jerih payah kita meyakini, bisa jadi orang gampang sombong itu. Betul. Oh, ini mobil saya, ini harta saya, ini HP saya, ini rumah saya semua. Kayak yang tadi ya, yang setan sama Nabi Adam itu ya. Iya. Saya lebih baik daripada dia jadinya. Nah, ya itu. Dan yang ketiga, asyukru bil arkan, syukur dengan anggota tubuh. Artinya kita menggunakan kenikmatan tersebut untuk hal-hal yang baik, yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jika 3 hal ini terpenuhi, maka dia benar-benar menjadi orang yang syukurnya syukur yang sempurna. Jadi tidak cukup. Misalkan dapat uang 1 juta, alhamdulillah, setelah itu 1 juta digunakan minum-minuman keras. Nah, Ya, bukan syukur itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah. Sepertinya sudah lama ini Mas Rizal. Kita cukupkan saja, insya Allah kita sambung di lain waktu saja. Siap. Jadi kita dengan tema yang baru, dengan momen yang baru, dengan lokasi yang baru. Iya, insya Allah. Jangan lama-lama. Semoga masih diberikan panjang umur. Amin. Iya. Biar kita ke pantai lagi aja setelah ini. Iya, kita masih mau jalan-jalan santai nih, menikmati keindahan ciptaan Allah ini. Dalam rangka juga menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Kayak dalam rangka 17 Agustus. Siap. Iya. Oh.